wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala dimanapun berada. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan teman-teman yang turut komentar di Manggala Channel yang pernah saya buat sebelumnya tentang gurah pada perkutut, yang dimana gurah itu ada dua cara yang biasa kita lakukan, yaitu dengan gurah menggunakan media kitolot, bunga kitolot ataupun daunnya, atau juga dengan menggunakan media rojok atau yang biasa memakai dengan tangkai rumput. Tangkai rumput itu yang bisa digunakan untuk gurah rojok. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gurah perkutut dengan media kitolot, yang dimana pertanyaan teman-teman beberapa pertanyaan tentang di kolom komentar, yang pertanyaan itu adalah ketika setelah kita gurah dengan kitolot, kenapa tidak bereaksi apa-apa ataupun tidak memuntahkan lendir yang seperti yang disampaikan di konten yang pernah saya bikin. Nah, juga bahkan ada yang berkomentar tentang ketika kita gurah kok berikutnya malah diare, bahkan ada yang bilang sampai hingga mati. Nah, itu yang perlu kita berikan penjelasannya kenapa bisa begitu. Walaupun kita sendiri belum pernah mengalami hal-hal yang seperti demikian, juga pun orang-orang yang pernah melakukan di sekitar saya pun juga melakukan gurah dan baik-baik saja dan tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Nah, itu sebenarnya bisa dijelaskan karena itu pasti ada sebuah kesalahan ketika melakukan gurah tersebut. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan ketika menggurah pada perkutut adalah yang pertama, tidak memperhatikan kondisi dari burung tersebut. Ketika kita mau menggurah perkutut, itu sebaiknya kita harus memahami dulu kondisi dari perkutut tersebut. Kondisi tersebut, perkutut tersebut itu dalam kondisi fit, sehat, prima, atau memang baru sedang murung, baru sedang nyilet, atau baru sedang tidak nafsu makan. Itu jangan sampai kita gurah. Karena apa? Untuk menggurah perkutut itu membutuhkan stamina yang bagus. Dalam artian ketika setelah kita gurah, setelah kita tetesin dengan kitolot, itu pasti akan memutahkan. Nah, untuk memutahkan itu kan membutuhkan tenaga bagi perkutut. Nah, itu kalau dalam kondisi tidak baik, kondisi tidak sehat, itu jangan kita gurah. Nanti justru itu akan membahayakan bagi perkutut tersebut, yang mungkin saja seperti yang pernah disampaikan di yang turut komentar, yang mungkin diare dan lain-lain sampai mencret. Itu mungkin penyakit penyertanya sebelumnya sudah ada, tapi dipaksakan dengan digurah, yang memang ketika menggurah itu mesti tujuannya pengen perkututnya berperforma baik dari segi suaranya, tapi ya juga kita harus memperhatikan dulu kondisinya bagaimana. Sebelum kita gurah itu harus dalam kondisi prima dan tidak ada masalah dalam fisiknya, tubuhnya. Nah, itu yang poin pertama. Jadi yang pertama pastikan kondisi burung dalam kondisi sehat walafiat dan tidak ada masalah. Nah, yang berikutnya adalah seringkali ketika setelah menggurah, biasanya teman-teman itu menjemur. Nah, sebenarnya ketika setelah kita gurah itu sebaik-baiknya itu jangan dijemur. Karena apa? Karena ketika kita gurah itu kan biar lendir itu berusaha dikeluarkan. Nah, takutnya ketika dijemur itu lendir yang akan keluar ketika habis digurah, habis ditetesi dengan kitolot, itu akan mengering di saluran pernafasannya, terutama bagian paruhnya. Nah, itu sebaiknya cukup kita angin-anginkan saja. Dalam artian setelah kita gurah, kita tempatkan di tempat yang teduh seperti ini kan. Juga ini habis saya gurah, barusan saya gurah, dan cukup kita angin-anginkan saja dan jangan sampai ditaruh di bawah terik matahari, karena yang kita takutkan adalah pengeringan tadi yang ada di terutama bagian hidungnya, lubang hidungnya. Itu kalau kering, lendir yang kering di bagian luarnya nanti justru akan menyumbat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga,
adalah setelah sebelum menggurah itu justru dimandikan. Itu jangan memandikan itu setelah menggurah selesai, tapi harus pakai jeda waktu. Jadi gini, beberapa ada yang teman-teman yang menggurah sebelum digurah itu justru dimandikan dulu kok baru digurah. Itu malah terbalik. Sebenarnya yang perlu kita lakukan setelah kita gurah itu kita diamkan dulu, kita benar-benar ditunggu sampai benar-benar tuntas, dalam artian proses pengeluaran lendirnya itu benar-benar sampai keluar maksimal dan sudah tidak bereaksi apa-apa dengan kitolot tadi. Nah, setelah tidak bereaksi dan mungkin baiknya ya sekitar 1 jam setelahnya itu biasanya sudah tidak ada reaksi apapun. Nah, itu barulah kita bisa memandikan. Nah, jadi jangan terbalik, memandikan sebelum menggurah, baru sebelum digurah dimandikan, baru digurah itu jangan, tapi digurah dulu, didiamkan, diangin-anginkan sampai benar-benar bereaksi dengan sempurna, sampai keluar lendirnya habis, baru kita mandikan. Memandikan itu pun juga tidak harus basah kuyup, karena memandikan itu sebenarnya untuk membersihkan lendir-lendir yang ketika berproses menggurah itu kan lendirnya keluar, dan kadang-kadang nyiprat di bagian-bagian samping-sampingnya perkutut itu sendiri. Nah, itulah biar tidak mengeras pada bagian-bagian bulunya, biar nanti tidak menggumpal ketika terkena lendirnya sendiri, terkena kotoran dari lendir dari dalam tubuhnya sendiri. Nah, itu fungsinya untuk agar memandikan atau membasahi ketika setelah menggurah. Nah, barulah ketika setelah selesai mandi baru kita jemur, bukan setelah gurah langsung kita jemur, yang seperti kesalahan yang kedua yang saya sampaikan tadi. Nah, itu jadi prosesnya dari digurah terus diangin-anginkan sebentar, barang waktu sekitar 1 jaman, baru dimandikan atau dibasahi, baru kita jemur. Nah, itu baru ideal waktunya seperti itu. Nah, seringkali kesalahan yang dilakukan teman-teman dalam menggurah perkutut mungkin karena tidak pemahaman tentang menggurah, juga tidak memperhatikan cuacanya. Nah, cuaca yang baik ketika mau menggurah perkutut itu adalah ketika cuaca tidak terlalu terik banget, tidak terlalu terik matahari, tetapi ideal cuaca cerah dan tidak hujan. Nah, karena ketika hujan itu jangan sampai kita gurah, karena proses dingin itu justru yang kita takutkan. Karena beberapa perkutut ada yang istilahnya ketika gurah bereaksi yang mungkin menjadi agak istilahnya gerah. Nah, itu prosesnya itu kan kadang-kadang bisa menimbulkan demam sesaat. Nah, itu kalau cuaca yang sedang hujan itu kan sedang dingin, itu kan tidak baik juga, karena nanti dibutuhkan juga penjemuran dan tadi mandi tadi. Ya, itu kan sebaiknya jangan dilakukan ketika hujan. Tapi kalau posisi terik matahari sih mending. Yang penting jangan kita jemur secara langsung di bawah terik matahari. Yang penting tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Juga menggurah perkutut, waktu-waktu yang dilakukan yang baik itu waktunya kapan itu tidak diperhatikan. Waktu yang terbaik untuk menggurah perkutut itu pagi hari, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada prosesnya ketika setelah kita gurah terus kita angin-anginkan, terus kita mandikan, lalu kita jemur. Nah, kalau digurah ketika siang hari takutnya nanti tidak nyandak sampai sore, malah nanti jadinya kedinginan. Nah, bagusnya kalau yang dilakukan penggurahan itu pagi hari. Jadi ketika pagi hari kita gurah, nanti selang beberapa waktu baru kita mandikan, baru kita jemur. Jadi ideal, pas dapat semuanya. Bisa mandi juga timingnya pas, juga ketika mandi penjemuran juga waktunya juga pas, tidak
udah terlalu sore, tidak terlalu tidak terlalu panasnya masih ada. Beda dengan ketika sore kan mesti sudah mengejar waktu untuk matahari tenggelam dan sudah tidak nyandak istilahnya waktunya. Nah, berikutnya adalah kesalahan yang paling utama. Ini paling utama, saya bilang paling utama. Sebenarnya dalam menggurah perkutut baik dengan media kitolot maupun dengan media rojok atau dengan tangkai bunga rumput, itu rata-rata tidak memperhatikan perkutut itu sudah seperti itu, dalam artian tidak memahami karakternya sendiri. Dalam artian sebenarnya perkutut itu kan mempunyai dasar suara yang itu sebenarnya sudah tidak bisa berubah dari lahir pun. Dia akan mempunyai ciri khas yang seperti itu. Misalkan seperti manusia sendiri pun juga, orang kalau sudah mempunyai ciri khas yang kecil, suara kecil, ya seterusnya dia akan suara kecil terus. Kalau orang mempunyai karakter suara cempreng atau dengan suara yang memang ngebas dalam artian suara besar, itu juga karakternya seperti itu. Dia akan dari bayi sampai dari kecil sampai dewasanya pun suaranya juga seperti itu. Nah, dasar suara itu harus perhatikan. Seringkali pegiat perkutut yang menggurah itu tidak memperhatikan kaidah tersebut. Hanya karena ingin perkututnya berperforma lebih baik, dalam artian ingin suaranya bagus. Tidak dipungkiri sih, memang kita memelihara perkutut tentunya ingin agar performa dari segi suaranya atau manggungnya itu baik. Tapi juga kita harus memperhatikan dasar suara dari perkutut tersebut bagaimana. Kalau memang sudah seperti itu maksimalnya, ya sudah tidak bisa ditingkatkan lagi. Misalkan suara perkutut itu sudah suaranya sedang, itu tidak bisa terus dibikin suaranya besar atau lebih tidak bisa. Tapi kalau berbeda kalau suaranya sedang, baru serak itu bisa dibersihkan dengan gurah. Jadi harus dipahami, harus dimengerti dasar suara perkutut tersebut, harus kita kenali. Dalam artian kalau dalam kemarap tanaman sering kita kenal istilahnya kandel garing bening. Nah, memang suaranya memang sudah tebal, sudah memang kering, sudah bening, itu juga itu sudah memang sudah dasar suaranya. Jadi tidak bisa kita kejar agar seperti itu atau agar seperti itu, enggak. Dan nggak bisa kita kita upayakan untuk seperti itu. Tapi memang dasar suaranya sudah seperti itu. Jadi yang penting yang biasa dilakukan itu, kesalahan itu sudah suaranya maksimal mentok segitu tapi dipaksakan untuk digurah, dan bahkan malah tidak jarang diulang-ulang terus. Sekarang sudah digurah, nanti beberapa jam lagi digurah lagi, bahkan besok digurah lagi, besoknya digurah lagi. Ya, itu justru akan mengancam nyawanya. Dalam artian penggurahan yang terus menerus itu juga tidak baik. Yang kondisi sehat prima saja kita gurah paling enggak setidaknya itu 1 bulan, itu sudah terlalu cepat bagi saya. Itu juga harus dipastikan kondisi itu memang sudah memang saatnya digurah. Dalam artian bersuara serak atau suaranya sudah berubah dari sebelumnya. Misalnya sebelumnya suaranya bagus, kok tiba-tiba suaranya berubah, lah itu baru perlu kita gurah. Tapi kalau memang suaranya masih baik-baik saja, ya sebenarnya tidak perlu kita gurah. Cukup begitu aja. Nanti ya kita rawat aja dengan penjemuran, dengan perawatan lain yang sewajarnya saja, pakannya diperbaiki dan lain-lain. Jadi penggurahan itu dilakukan ketika ada perubahan suara pada perkutut yang tidak biasanya, itu perlu diperlakukan penggurahan. Lalu ketika burung sedang tidak sehat jangan kita gurah, dan waktu-waktu yang seperti yang saya sampaikan tadi diperhatikan kaidah-kaidahnya, itu biar tidak kita salah dalam menggurah, dan nanti yang akhirnya akan merugikan kita sendiri. Dalam artian perkutut yang kita senangi, yang kita bangga-banggakan atau yang kita jagokan mungkin akan malah tidak baik karena salah dalam penggurahan kita. Jadi itu tadi yang mungkin bisa kita sampaikan tentang penggurahan. Yang saat ini kita membahas tentang penggurahan dengan media kitolot. Mungkin next kita akan membahas tentang
beberapa kesalahan tentang penggunaan dengan media rojok atau dengan tangkai bunga rumput. Nah, ini seperti ini tadi sudah saya gurah dan sudah selesai sepertinya, ini sudah keluar, ini sudah tuntas. Nah, ini kan kita angin-anginkan. Nah, seperti inilah maksud saya. Nanti barusan setelah ini baru kita mandikan dan kita jemur. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kesalahan dalam menggurah perkutut dengan media kitolot, baik dengan bunga maupun dengan daunnya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Bila teman-teman ada yang bisa menambahi atau ada pengalaman-pengalaman seputaran gurah dengan media kitolot, bisa sertakan di kolom komentar, bisa turut komentar di Manggala Channel. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sehat selalu, Perkutut Nusantara.